Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya dengan saya Suratman Seraman. Memenuhi janji yang kemarin ya, kita sekarang meracik pupuk untuk pare ya, agar bisa menghasilkan kualitas yang bagus dan hasil yang banyak ya, sesuai dengan yang saya sarankan ya. Bapak Ibu ataupun abang, kakak, mari kita tetap fokus ke belajar ya. Dengan belajar insya Allah kita akan menambah ilmu pengetahuan agar kita apa yang kita inginkan insya Allah bisa tercapai. Baik, di sini saya akan menerangkan masalah bedengan dulu ya, sesuai dengan yang sudah-sudah ya. Di sini kalau untuk bedengan pare saya memakai metode 70 cm ya, lebar bedengan ke sini. Terus kita ibaratkan ini bedengannya 10 meter ya. Tinggi bedengan itu minimal di 30, maksimalnya bisa memakai 25 ya. Itu udah paling pendek ya. Tapi rata-rata yang bagus ya 30. Baik, di sini untuk menghitung komposnya yaitu sama dengan yang kemarin ya. Jadi 70 dikali 30 berarti lebar dikali tinggi berarti 0,7 dikali 0,3 nilainya 21. Kita ibaratkan panjang bedengan kita 10 meter ya. Jadi 0,7 dikali 0,3 dikali 10 meter. Ini contoh ya. Jadi nilai di sini berarti 2 kubik 2100 ya. Berarti 2 kubik lebih dikit ya. Berarti pembagian kompos saya menyarankan dari awal itu 30% atau 25. Kalau kita memakai 30%, berarti di sini ada komposnya kurang lebih 0,7 ya. 0,7 berarti 3/4 kubik juga kurang ya. Nah, nanti ditabur, diaduk ya sampai merata. Nah, setelah merata baru ditutup mulsa ya. Tapi komposnya yang sudah matang ya, jangan sampai kompos masih mentah. Saya tidak menyarankan itu. Nah, yang kedua itu jarak tanamnya. Dari sini ya, misalnya ini ke sini itu 80 cm ya, paling pendek. Adapun memakai 1 meter nggak masalah ya. Nah, itulah sebagai gambaran dari saya untuk memahami metode cara penanamannya dulu ya. Nah, baik, nanti di sini saya akan meracikan pupuk untuk Bapak Ibu itu yang memakai pupuk tunggal ya. Bisa dikatakan dengan pupuk slow release ya. Maksudnya slow release itu begini ya. Kalau kita menggunakan pupuk-pupuk NPK, terus pupuk cantik, terus masih banyak lah pupuk-pupuk yang di atas itu seperti Ultradap, masih banyak ya. Cuman kita karena memikirkan, saya pribadi ini kan untuk menengah ke bawah, jadi lebih baik saya sarankan menggunakan pupuk ini aja. Nanti ada gelombang kedua ataupun pupuk kedua yang kita memakai pupuk-pupuk yang langsung rilis ya, langsung dimakan, antara seperti Ultradap, MKP, banyak ya yang sejenisnya kristal ya. Jadi untuk sementara saya membikinkan dulu pupuk tunggal, karena kenapa? Mungkin di tempat Bapak Ibu itu lebih gampang ya, apalagi di daerah-daerah pelosok ya. Jadi itulah
yang saya mau terangkan, dan insya Allah kalau tidak ada halangan besok kita masuk racikan pupuk untuk melon ya, untuk melon besok ya. Makanya siapkan buku dan penanya agar tidak lupa ya. Baik Bapak Ibu, di sini kan saya udah menjelaskan masalah ini. Cuman ada satu penjelasan dari saya. Saya minta ya, bagi yang menanam apa aja itu, mau timun, mau terong, mau cabai, mau apalah itu, di wilayah bedengan ini dengan diparet ini usahakan bersih ya, bersih, diparet, terutama diparet bersih tanpa ada rumput. Kenapa saya menyarankan kayak gini? Karena untuk menghindari hal-hal seperti penyakit ya, itu ini lebih maksimal ya. Jadi kita menyiapkan obat-obatan seperti fungi ataupun obat insek segala macam ya, itu jauh lebih irit dibanding dengan misalnya ini bedengan nih, tapi di dalam paret ini tumbuh rumput ya. Ini seperti obat-obatan akan 2 kali lipat ya, bisa jadi 2 kali lipat. Jadi usahakan bersih tanpa ada rumput ya. Nah, kalau bersih itu minimal tidak ada, bisa menghindari penyakit ya, bisa mengurangi masalah obat-obatan ya, seperti fungi ataupun inseknya, dan bisa menekan masalah jamur dan segala macam ya yang ada penyakit di dalam tanah. Nah, itulah sekilas yang saya sampaikan agar kita tidak salah cara pengaplikasian masalah pupuknya nanti ya. Cuman itu yang bisa saya sampaikan, dan sekaligus ini racikan pupuk dengan memakai pupuk tunggal ini dia bisa dikatakan slow release, tapi hasil bakal sama-sama, cuman ada perbedaannya satu ya. Kalau memakai pupuk rilis, memakai pupuk rilis itu misalnya pare usianya 10 hari panen, itu pas di 10 hari ya. Tapi kalau memakai slow release itu minimal di angka 13 hari, ada selisih ya. Tapi hasil sama, kualitas sama, tidak ada perbedaan ya. Kalau masalah kualitas hanya dia mungkin agak mundur 2-3 hari. Paling panjang tuh di angka 7 hari itu ya. Karena kita memakai pupuk slow release. Kenapa saya bikinkan slow release? Karena mungkin di tempat Bapak Ibu itulah pupuk yang paling mudah, apalagi di daerah pelosok ya. Cukup sekian dari saya, dan ini racikannya. Silakan di catat atau di screenshot boleh juga ya. Nah, ini Bapak Ibu ya. Jelas ya. Masa vegetatif, masa generatif, di sini semua memakai gram. Kalau ada angka 160 berarti itu 1 on 6 gram ya. Nah, TSP seperti 100 gram itu adalah 1 on, KCl 50 itu adalah setengah on, magnesium 100 itu adalah 1 on, karate boroni 50 itu adalah setengah on. Bisa Bapak Ibu nanti kalikan sendiri berapa mau kita tanam, misalnya 1000 nih. Ini jadwalnya ya untuk pemupukan pare. Jadi sebelum masuk pare ke
mulsa ataupun ke media tanam itu usahakan ya menjelang 1 minggu itu usahakan masukkan dulu pupuk seimbang ya, NPK minimal 10 gram ya, setengah sendok makan ya 1 minggu, timbun, lalu sudah itu baru kita tanam ya. Nah nanti ini bisa dikalikan sendiri ya Bapak Ibu. Pemupukan pertama 5 gram, pemupukan kedua itu langsung naik 10 gram itu ya untuk masa vegetatif. Nanti di pemupukan transisi itu mulai dari 10 gram ya. Nah nanti masuk ke generatif itu memakai pupuknya 10 gram atau 15 gram. Itu nengok di kondisi buah ya ataupun di kondisi tempat Bapak Ibu menanam ya. Cuman itu yang bisa saya sampaikan. Semoga dengan sekilas penjelasan saya bisa menambah ilmu pengetahuan Bapak Ibu, dan bagi yang membutuhkan silahkan di-share, karena mungkin ada kawan-kawan kita yang lagi menanam pare dan ingin membutuhkan racikan pupuk ataupun ingin bertani pare, ya silahkan di-sharekan aja. Semoga dengan bantuan Bapak Ibu bisa membantu kawan-kawan kita ya. Cukup sekian dari saya, kurang lebih saya mohon maaf. Tetaplah semangat, tetap berjuang, karena bertani itu indah kalau sesuai dengan SOP-nya ya, atau tempatnya atau cara penanamannya ya. Cukup sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.